Lur, kali ini aku mau menjelajahi Pulau Sulawesi. Kita mulai dari pesisir perairan bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kolaka. Kabupaten Kolaka ini menjadi salah satu daerah penghasil ikan laut di Sulawesi Tenggara. Aktivitas para nelayan mulai terlihat sejak pagi hari. Beragam jenis ikan bisa didapat masyarakat di sekitar perairan Kolaka. Salah satunya ikan pari. Jenis pari yang ditangkap kebanyakan berjenis pari bendera atau pari kodok. Hari ini aku mau bantu warga lokal membuat pari asap. Ikan pari ini harus langsung dipotong. Cara mudah untuk memotong ikan pari dengan membelah mengikuti alur tulang rawan di bagian siripnya. Bentuk ikan pari yang pipih dan melebar membuat tekstur dagingnya merata di semua bagian. Jadi, seluruh tubuh ikan pari bisa kita olah, Lur. Cuci ikan pari yang sudah dipotong. Pastikan darah dan isi perut ikan sudah terbuang semua. Ikan pari mempunyai kandungan gizi yang lengkap, Lur. Jadi, yo nggak heran toh kalau mengkonsumsi ikan pari bagus untuk kesehatan. Ikan pari termasuk ikan yang memiliki aroma yang sangat amis, Lur. Makanya, setelah dicuci, potongan ikan pari masih harus direndam dengan air jeruk nipis yang telah dicampur dengan garam. Air jeruk nipis juga bisa memberi aroma yang segar pada daging ikan. Oh iya, kita juga bisa menggunakan bahan lain seperti asam jawa, belimbing sayur, ataupun rempah yang memiliki cita rasa asam untuk menghilangkan bau amis ikan. Rendam sebentar aja, Lur, supaya bisa segera dimatangkan. Warga Kolaka biasa mematangkan ikan pari dengan cara pengasapan. Sumber asapnya berasal dari pembakaran kayu dan batok kelapa. Susun ikan di atas para-para besi seperti ini, Lur. Para-para besi ini punya rongga yang cukup besar, jadi asap bisa langsung mengenai ikan. Selama proses pengasapan, aku harus menjaga jangan sampai bara kayu dan batok kelapa terbakar dan menjadi api. Kalau ada api yang muncul, harus segera disiram air, Lur. Ini bumbu yang biasa dipakai warga Kolaka untuk mengasapi ikan. Dibuat dari campuran minyak sayur dan kunyit. Biasanya akan dicelupkan ke ikan yang sudah setengah matang, lalu bakar lagi sampai ikan berwarna kuning kecoklatan. Mematangkan ikan dengan cara pengasapan memang butuh waktu lebih lama. Perlu waktu sekitar 45 menit untuk mengasapi ikan pari ini. Ikan asap ini sebenarnya sudah matang dan bisa langsung dinikmati, Lur. Nah, kalau masyarakat Bajo di Kolaka bisa mengolah ikan asap dengan bumbu kari. Bumbunya tergolong sederhana, mulai dari lengkuas, serai, serta bawang merah. Sekarang, tumis bumbu halus sampai harum. Langsung masak sampai mendidih. Lanjutkan, masukkan ikan pari asapnya. Kalau bahan utama sudah bertemu bumbu, masak sampai bumbu meresap. Uniknya, kari ikan pari biasa dinikmati bukan dengan nasi panas, tapi dengan singkong rebus. Buat masyarakat Bajo, jagung dan singkong juga biasa disantap sebagai sumber karbohidrat.
Mana potongan ikan parinya besar banget lagi lur. Bakal kenyangnya pol lur. Enak. Perjalananku di Konawe berlanjut di Desa Landipo, Kecamatan Moramo. Kali ini aku mencari buah hutan. Nah, ini lur yang aku cari, pohon buah molowo alias jambu hutan. Meski namanya jambu, tapi nggak ada mirip-miripnya sama jambu yang biasa kita makan. Malah mirip buah loa ya lur, soalnya buahnya tumbuh di bagian batang serta rantingnya. Nantinya buah ini akan dijadikan bahan untuk membuat kue tradisional masyarakat khas Konawe. Sebelum diolah, cuci buah molowo yang baru dipetik. Aku cukup menggosok-gosok lembut bagian kulit buah molowo ini. Jangan sampai buahnya hancur lur. Cuma daging buahnya saja yang aku butuhkan lur. Belah jadi 2 bagian, lalu keluarkan isi buahnya. Jika semua buah sudah bebas dari bijinya, maka isinya buah molowo ini dipenyet-penyet sedikit agar lebih hancur dan mudah dicampur ke dalam adonan. Kue kandungo bagi masyarakat Tolaki merupakan kue tradisional yang biasa disantap sehari-hari. Meski berbahan utama jagung, tapi untuk kali ini akan ditambah dengan buah molowo. Jagung yang digunakan adalah jagung yang masih muda lur. Bulirnya lembut dan manis. Daun jagungnya juga dimanfaatkan sebagai kulit pembungkus kue kandungo. Bahan pembuat kue kandungo lainnya adalah santan dari kelapa tua supaya hasil kue jauh lebih gurih. Parut jagung menggunakan parutan manual bergigi agak jarang. Ini untuk menghasilkan jagung parut yang agak kasar. Untuk pemanis, adonan kue kandungo bukan pakai gula pasir, melainkan gula merah. Iris gula merahnya sampai halus biar gampang dicampur dengan bahan lain. Waktunya membuat adonan lur. Tinggal campur semua bahan dari jagung, buah molowo, kelapa parut, dan irisan gula merah. Oh iya, buah molowo punya rasa sepat dan asam, jadi tambahkan secukupnya aja yo. Adonan kue kandungo sudah bisa dibungkus nih lur. Taruh adonannya sesuai dengan lebarnya daun jagung. Karena adonannya lumayan padat dan tidak terlalu cair, jadi cukup dilipat-lipat saja seperti ini. Selanjutnya, kukus dengan api besar. Lamanya sekitar setengah jam lur. Dijamin kue kandungo buah molowo bakal matang sempurna. Waktunya icip-icip. Siapa mau? Aku duluan ya lur. Buah molowo yang bercita rasa asam dan sedikit kecut ini bercampur pas dengan jagung manis serta gula merah dan kelapa parut. Cita rasa kue kandungo ini menjadi manis, gurih, dan segar. Enak. Sangat pas disantap bersama keluarga baruku ini lur.
Kenapa Ndul? Lur, petualanganku di Sulawesi Selatan masih berlanjut nih. Mumpung cuaca cerah begini, yuk ikut aku berburu pesanan tiram bareng Bang Asri dan ibu-ibu di Kelurahan Copo, Kecamatan Baru, Sulawesi Selatan. Wilayah sini memang terkenal sebagai penghasil tiram, Lur. Para pemburu tiram dari kota rela jauh-jauh ke sini untuk mencari tiram segar dan lezat. Gak heran kalau sebagian besar mata pencarian warga sini adalah sebagai pencari tiram. Biasanya tiram hidup berkelompok menempel di batu karang dan akar bakau. Bagi yang belum terbiasa, memang sulit membedakan tiram dengan batu karang, Lur. Tapi bagi aku dan ibu-ibu di sini sih sudah hafal betul. Untuk berburu tiram, ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan. Selain alas kaki yang aman dan tebal, kita harus memakai sarung tangan, Lur. Soalnya cangkang tiram ini sangat keras dan tajam. Bisa-bisa tangan kita terluka kalau tidak berhati-hati. Jika tiramnya sudah keras, biasanya menggunakan alat bantu seperti pisau atau besi untuk mencongkelnya. Mencari tiram biasanya dengan meraba-raba bagian dasar air menggunakan kaki ataupun tangan. Harus jeli dan jangan sampai ada yang terlewat yo. Tuh lihat, baru sebentar saja ibu-ibu ini sudah dapat banyak. Aku gak boleh kalah nih, Lur. Selain dimasak, aku paling suka menikmati tiram langsung yang habis dipanen, Lur. Rasanya manis dan gurih umami. Seger banget. Siapa yang mau coba? Katanya tiram sekarang lagi hits yo, Lur, di kota-kota besar. Harga nih mahal. Walah, kalau di sini sih aku bisa makan gratis sampai puas. Soalnya tiram di sini jumlahnya masih berlimpah, Lur. Karena masyarakat di sini menjaga alamnya tetap lestari serta tidak membuang sampah sembarangan. Makanya inget yo untuk selalu menjaga alam kita agar terus bisa menghasilkan dan bermanfaat untuk anak cucu kita nanti. Kenapa Mas Hiro? Kenapa? Kenapa Ndul? Wah, beruntung itu dapat kepiting, Dul. Beruntung dari Hongkong, kakiku dicapit. Kok yo apa sih Ki? Dicapit kepiting? Suakit lo Bang Asri. Wah, ayo kita pulang Mas Hiro. Ini sudah banyak juga ini. Ya wis lah, aku mau nganter tiramnya ke di Herlina dan di Ami dulu. Herlina, Ya, nih tiramnya dapat setengah ember. oke Ndul, minta tolong dibakarin ya. Sekalian bikin ini tepungnya buat bikin kue. Oh, dagingnya dibakar, dagingnya diambil, Ya. cangkangnya dibikin tepung. Iya. Oh, iya di. Oke, makasih Ndul. Lur, selain tajam, cangkang tiram juga keras dan sulit dibuka. Makanya agar mudah mengambil dagingnya, tiram harus dibakar terlebih dahulu. Ada beberapa cara memanggang tiram, Lur. Di antaranya memanggang tiram di atas panggangan besi dan menggunakan campuran kayu kering dan daun kelapa kering. Katanya penggunaan daun kelapa seperti ini bisa membuat rasa tiram lebih gurih loh. Jika tiram sudah matang, pukul-pukul sedikit bagian tepi tiram. Ketika cangkangnya sudah terbuka,
baru ambil isinya dengan tangan atau congkel menggunakan sendok besi. Cangkang tiram yang sudah matang biasanya akan rapuh dan lebih mudah ditumbuk, Lur. Cangkang ini mau dijadikan tepung untuk campuran olahan ala Nilina dan Diami. Di banyak negara di dunia, tiram banyak dikonsumsi karena kelezatannya. Tetapi setelah dikonsumsi, cangkangnya biasanya dibuang. Padahal cangkang tiram ini kaya akan sumber kalsium karbonat yang merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh, Lur. Makanya daripada dibuang kan lebih baik diolah seperti ini. Selain untuk bahan makanan, cangkang tiram juga sering digunakan di industri kecantikan, kosmetik, farmasi, dan banyak lagi. Ji, nih tiramnya sudah matang. Nih, cangkangnya udah jadi tepung. Ya, makasih Andul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Di? Udah, nggak usah. Makasih ya. Tinggal dulu ya, Di ya. Ya, makasih ya. Lur, kali ini Nilina mau membuat kudapan yang namanya kue bolu cuke. Cara membuat adonannya, kocok telur hingga mengembang. Kemudian tambahkan gula dan kocok kembali. Kemudian tambahkan ragi pengembang. Sementara itu, Diami membuat bumbu untuk isiannya. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai dan garam. Kemudian tambahkan irisan serai dan jahe. Jika telur sudah mengembang dan berubah warna, tambahkan vanili serta tepung, lalu aduk hingga merata. Jangan lupa tambahkan tepung cangkang tiramnya dan aduk kembali hingga semua bahan menyatu, yo. Selanjutnya, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu berikan pewarna sesuai selera. Sambil menunggu adonannya siap, Diami memasak isian kerangnya. Tumis bumbu hingga harum. Lalu masukkan daging kerang. Oseng hingga semua bumbu meresap dan daging tiram matang. Nah, adonannya sudah siap, Lur. Panaskan wajan dan oleskan dengan minyak. Tuangkan adonan, biarkan hingga setengah matang. Setelah itu, berikan isian daging kerang. Kemudian, tunggu hingga adonan benar-benar matang dan mengembang. Kue bolu cuke cocok banget disajikan sebagai cemilan sore ataupun sajian untuk tamu. Tapi biasanya kue yang satu ini memiliki cita rasa manis, Lur. Tapi kali ini menginovasikannya dengan rasa gurih pedas. Aku jadi penasaran, Lur. Apalagi warna dan bentuknya apik banget. Silahkan dicobain. Ayo, makan bareng-bareng. Ternyata rasanya jos gandos. Adonan kuenya lembut banget dan penambahan cangkang tiramnya tidak merubah cita rasa kok. Malah kayak akan manfaat loh. Perpaduan cita rasanya juga unik. Manis gurih dari adonannya serta pedas gurih dari isian tiramnya. Apalagi ada aroma asap yang bikin cita rasanya makin sedap. Lur, kali ini aku berada di Sulawesi Tengah
tepatnya di kota Palu. Aku harus taburi bubuk rahasia ini ke sekujur tubuh biar ndak sakit saat digigit. Aku arep cari kroto alias telur semut rangrang atau masyarakat di sini menyebutnya telur laga. Manjat pohon setinggi ini gak ada apa-apanya dibanding menahan gatal saat digigit semut, lur. Tapi demi makanan enak dan bergizi dari telur laga, apapun akan aku lakukan, lur. Kroto yang selama ini dijadikan pakan untuk burung ternyata menyimpan begitu banyak nutrisi. Aku harus pisahkan dulu kroto dengan semut dewasanya, lur. Baru nanti bisa diolah. Paling enak kroto diolah jadi pepes, lur. Ibu-ibu di sini biasa menambahkan tahu putih sebagai sumber protein nabatinya. Campurkan tahu putih dengan bumbu halus. Tambahkan kroto dan juga kelapa parut supaya menambah rasa gurih pada pepes. Pepes merupakan satu dari banyaknya kekayaan kuliner Nusantara. Makanan ini tidak cuma dijumpai di Pulau Jawa, di Bali hingga Sulawesi pun ada. Bahan pembungkusnya sudah pasti daun pisang, lur. Saat membuat pepes, ada dua metode masak yang diterapkan sekaligus. Yang pertama adalah mengukus. Untuk pepes kroto ini hanya butuh waktu 15 menit. Setelah dikukus, metode selanjutnya adalah dibakar di atas bara api sehingga tekstur pepes menjadi kering. Harum aroma daun pisang yang dibakar membuat pepes memiliki cita rasa yang khas. Apalagi pepes yang ini super spesial. Pepes telur laga ini rasanya enak banget, lur. Apalagi dimakan bersama nasi panas. Beuh, aku yo udah berencana untuk nambah iki. Masih di kota Palu, Sulawesi Tengah. Siapa yang mau beli kue tradisional yang lagi aku buat ini? Namanya Tabaro Dange atau biasa disebut juga kue Jepa. Jepa artinya dijepit, lur. Soalnya cara membuatnya, tepung sagu dipanggang di piring gerabah, isi dengan daging ikan ataupun gula merah, lalu dijepit sampai matang. Rasanya enak. Kalau nggak enak, yo nggak mungkin jadi kudapan favoritnya warga Palu. Nah, waktunya aku bantu Pak Aco, pemilik pengolahan sagu di Desa Kola-Kola, Kabupaten Donggala. Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, mau bantu Pak. Satu. Oh, di kampak itu, Iya, Pak? di kampak. Oh, iya. Talian, ikat. Sebelum hadirnya beras yang dibawa pendatang dari India,
sagu terlebih dahulu menjadi makanan pokok, Lur. Bahkan sampai hari ini, sagu menjadi makanan pokok di Maluku dan Papua. Di sini, pohon sagu biasa dipanen setelah berusia di atas 15 tahun. Karena pada usia tersebut, batang sagu sudah tumbuh sempurna dan besar. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, sekali panen, Pak Aco bisa menebang hingga 3 pohon sagu, Lur. Maka nggak heran saat panen sagu melibatkan 5-10 orang. Di daerah yang menjadi sentra pengolahan sagu di Sulawesi Tengah ini, banyak terdapat industri pengolahan sagu, baik skala kecil maupun besar, Lur. Jumlah produksi sagu yang dihasilkan pun beragam. Kalau di tempat pengolahan sagu milik Pak Aco, bisa menghasilkan 3 ton sagu setiap harinya. Batang sagu hasil panen langsung dibelah dan diparut menggunakan mesin khusus ini, Lur. Memarut menggunakan mesin, hasilnya jauh lebih halus dibandingkan memarut secara manual. Hasil parutan yang halus sangat mempengaruhi hasil tepung nantinya. Air juga tak kalah penting dalam pembuatan tepung sagu. Biasanya, tempat produksi tepung sagu berdekatan dengan sumber air yang mengalir seperti sungai. Batang sagu hasil parutan akan dilarutkan dalam air hingga menjadi bubur. Lalu terus diaduk supaya pati yang keluar jadi lebih banyak. Endapan pati kemudian dicetak dalam batang-batang bambu seperti ini. Bang, ya. Gue basuh sampai pulang dulu ya. Iya, bawa aja. Bersama Ibu Halimah, aku akan membuat masakan tradisional yang disajikan dengan dangi tabaro atau sagu, yaitu palu mara. Palu mara identik dengan rasanya yang pedas dan segar, Lur. Berasal dari cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan asam jawa. Sagu yang masih menggumpal juga harus diolah terlebih dahulu sebelum dimatangkan jadi dangi tabaro. Sementara Ibu Halimah menyiapkan bumbu dan menghaluskan sagu, aku membantu memarut kelapa sebagai campuran adonan. Kelapa parut harus dikukus supaya ketika diolah menjadi tabaro dangi bisa jadi tahan lama. Cara masak palu mara terbilang sederhana. Tinggal masak semua bahan dari bumbu, parutan asam jawa, dan ikan hingga matang. Tak cuma bisa jadi cemilan, kue jepa atau tabaro dangi juga bisa disantap bersama lauk seperti palu mara. Rasanya enak, Lur. Memadukan rasa gurih dan pedas. Sagu sebagai sumber karbohidrat, sementara ikan sebagai sumber protein. Tinggal tambah sayuran akan jauh lebih lengkap toh yo. Tabaro dangi palu mara memang jos gandos, Lur. Segala macam dipakai, gelang lu sampai diketek. Kayak banget, rantai lu gede banget. Saya kesel mah. Status WA-nya dia tuh mah belanja melulu.
Sedangkan utang, duit tuh sama saya nggak bayar, mah. Mama tanya. Mau bayar. Lu jangan kebiasain ngutang. Tolongin, mah. Ini si abang nih, mah. Duduk. Duduk. Duduk, Ibu duduk, Mama duduk. Kesel, semuanya mah. Saya mah duduk. kesel.